Shalom Bapak Ibu terkasih, selamat pagi semuanya. Selamat kembali kita berbakti di dalam kasih Tuhan. Hari ini adalah hari yang berbahagia, di mana Tuhan memberikan waktu yang indah bagi kita untuk kita kembali datang ke hadirat Tuhan. Saudara, saya percaya kita semua rindu masuk ke dalam hadirat Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita mau serahkan ibadah kita dan kita mau minta Tuhan pimpin dari awal, pertengahan sampai pada akhir ibadah kita saat pagi hari ini. Haleluya Yesus, haleluya. Sungguh pertolongan kami datangnya daripadamu ya Allah Bapa, pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Haleluya. Turunlah kiranya berkat-Mu ya Tuhan dalam ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhir. Amin. Memberkati ibadah kami. Tuhan, kami luaskan Roh-Mu bekerja buat setiap kami. Dan setiap kami yang sudah tiba di tempat ini, kami siap untuk puji dan puja nama-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Sebab dari itu kami serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Tuhan juga mengurapi dan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah pilih dan tetapkan mereka untuk melayani Tuhan saat pagi hari ini. Urapan Allah dari tempat yang maha tinggi memberkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami serahkan ruangan hati pikiran kami, bahkan tempat ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu terkasih. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, saya ucapkan selamat beribadah. Kita berkumpul lagi di rumah Tuhan untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita mau memberikan hati pikiran kita untuk Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau nyatakan, Kaulah hatiku Tuhan, Kaulah rinduku Tuhan. Segala harapku, segala jalanku, itu ada di dalam tangannya Tuhan. Dialah anugerah terindah yang pernah kita miliki. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Ya benar, Dia yang terbaik, Dia yang termanis dalam hidup kita. Menyanyikan lagi, Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan.
tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam setiap jalanku, dalam setiap jalanku, dalam segenap langkahku, dalam segenap langkahku, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus Kau anugerah, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau persembahkan hati kita, kita mau persembahkan hidup kita hanya bagi Tuhan. Sebab hanya Dialah anugerah terindah, hanya Dialah satu-satunya yang kita andalkan. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam setiap jalanku, dalam setiap jalanku, dalam segenap langkahku, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus Kau anugerah, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Yesus Kau anugerah terindah, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Sekali lagi, Yesus Kau anugerah, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku.
setiap jalan kami. Kau ada di setiap langkah kami, menuntun kami, menopang kami Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memuliakan nama-Mu, kami sembah nama-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus terima kasih Tuhan. Oh haleluya, Yesus, kami bersyukur Tuhan, sebab Allah kami yang hidup, Allah yang baik. Terima kasih. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selamanya. Engkau yang diagungkan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah kami pakai mulut kami untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah kami pakai hidup kami untuk melayani Tuhan. Biar hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Hadirlah di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu. Ada kegirangan di tempat ini. Amin. Tuhan sudah memberikan kekuatan bagi kita. Tuhan sudah berikan kekuatan, kesehatan, sehingga kita bisa melangkah ke rumah Tuhan. Mari kita mau memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Dia yang layak ditinggikan. Kita beri suara kita untuk Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Kita Allah yang perkasa. Mari besarkan Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan,
sabung pujian dan mengatakan sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Masih kuat berdiri ya Bapak Ibu? Haleluya. Kita mau lebih lagi menyuarakan suara kita bagi Tuhan. Masuk gerbang bersyukur dengan penuh pujian. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia Tuhan sang kakala, musik dan tarian.
Silakan duduk Bapak Ibu. Anugerahnya kekal selama-lamanya selalu tercurah bagi kita. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang pertama bagi Tuhan. Mari kita persiapkan yang terbaik dan kita doakan persembahan ini agar persembahan ini dapat menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat, untuk setiap anugerah yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami Tuhan. Kami boleh menikmati, kami boleh merasakan semua yang terbaik dari Tuhan. Tiba saatnya kami ingin mengembalikan dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, yang kami sisihkan, yang kami berikan untuk Tuhan, kiranya dengan hati yang sungguh-sungguh, kiranya kami boleh memberi dengan hati yang sukacita Tuhan. Dan Tuhan kiranya berkati setiap tangan-tangan yang memberi, Tuhan berkati berlipat kali ganda, dan juga yang belum bisa memberi kiranya di lain waktu kesempatan boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Seperti burung di udara Tuhan pelihara, begitu juga hidup kita tidak pernah luput dari kasih-Nya Tuhan. Bapa, tiada aku ragu akan kasih-Mu yang bersedia berikan segalanya. Kepada yang bertugas saya persilakan untuk melayani. Bapa, tiada aku ragu akan kasih-Mu yang bersedia berikan segalanya. Yang tahu semua yang ku perlu sebelum ku mengatakannya. Seperti burung di udara, seperti burung di udara, Kau pun pelihara. Terlebih hidupku Kau pandang berharga. Dalam segala perbuatanku, aku percaya hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Terima kasih untuk persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Dialah penolong kita yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Seperti di ayat Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Begitu juga dengan lagu ini, biarlah boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita. Penolong yang selalu setia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Hanya Dialah kekuatan kita, yang selalu setia menolong kita. Nyanyikan dengan sungguh. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara yang
ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, saya nyanyikan lebih sungguh lagi, lebih dalam lagi, lebih percaya lagi. Dia selalu setia menolong kita. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Kita segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong yang sabar, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih.
Kami tahu persis bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Oleh sebab itu tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Kami buka hati kami seluas-luasnya, agar firman Tuhan boleh menerangi hati kami, dan agar firman Tuhan juga yang menjadi penolong dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Apa kabar? Baik ya, sehat semua ya. Tuhan. Sekalipun hujan ya, banjir ada di mana-mana, di Depok, di Tangerang ya, banjir juga. Di Bogor juga nggak kelewatan, saudara. Tenang juga, tapi setiap anak Tuhan dilindungi Tuhan. Amin, saudara. Baik, pagi hari ini saya akan bicara tentang Babel jilid 3. Jilid pertama pernah saya sampaikan di mimbar ini, jilid kedua juga pernah. Firman Tuhannya sama, tapi bumbunya lain, saudara. Ya. Firman Tuhan boleh sama, bumbunya lain. Jadi masakannya bisa beda, saudaraku. Ya, Babel jilid 3. Nah, kita sama-sama tahu bahwa ketika Tuhan menyesal akan manusia ciptaannya yang dosanya sudah sampai ke ubun-ubun, bahasanya seperti itu. Kalau dibedah, semuanya sudah tercemar dosa manusia itu. Sampai Tuhan menyesal. Dan pada satu titik Tuhan mau membinasakan manusia. Dan zaman Nuh itu dilakukan, saudaraku. Seluruh manusia yang ada di muka bumi diberitahu untuk bertobat, tetapi enggak digubris. Enggak didengarkan itu peringatan Tuhan. Akhirnya Tuhan pilih di antara keluarga yang ada, Tuhan pilih ada satu keluarga yang namanya Nuh. Nuh dipilih Tuhan untuk membuat sesuatu yang enggak masuk akal. Ketika cuaca masih cerah, ketika tidak ada mendung, ketika enggak ada hujan, Tuhan suruh Nuh untuk membuat batra dengan ukuran yang sedemikian detail dan membuatnya di atas gunung. Sehingga orang-orang yang melihat mengatakan Nuh itu gila. Nuh enggak waras. Nuh mabuk. Masa membuat perahu di atas gunung, tidak ada hujan, belum ada mendung. Tapi Nuh lebih taat melakukan apa yang Tuhan mau dia kerjakan. Ketika suara-suara yang mendenging di telinga Nuh, Nuh tutup, Nuh abaikan, dia hanya mendengar suara Tuhan, maka dia lakukan, dia kerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Persis seperti apa yang Tuhan perintahkan. Bagaimana tinggi perahunya 50 meter, bagaimana panjangnya 150 meter, bagaimana tingkat-tingkatnya disuruh dibuat sedemikian rupa. Dan Nuh lakukan persis seperti apa yang Tuhan mau. Ketika tiba waktunya, ketika manusia mulai merasa semuanya aman, tiba-tiba apa yang Tuhan katakan terjadi. Langit mulai mendung, petir mulai menggelegar di mana-mana. Dan hujan mulai turun.
Nuh masih teriak, ayo masuk, masuk, masuk. Siapa yang mau selamat masuk? Tidak ada satupun manusia yang mendengar suara Nuh. Hanya Nuh, istrinya, 3 anaknya, dan 3 menantunya. Hanya 8 yang mau masuk. Yang selamat hanya 8. Dan ketika pintu itu sudah ditutup, maka tidak ada yang bisa membuka. Ingat loh saudaraku. Ketika Tuhan sudah tutup itu pintu, maka tidak ada satupun orang yang bisa membuka. Mereka mau berteriak, mereka mau menangis, pintu sudah tertutup. Ketika pintu terbuka, orang nggak mau masuk. Ketika pintu terbuka, orang tidak mengambil kesempatan yang baik. Ketika pintu masih terbuka, orang tidak mengambil keputusan yang benar. Tetapi ketika pintu tertutup, nggak ada yang bisa buka. Jadi hati-hati loh saudaraku. Ketika Tuhan ingatkan kita, ketika Tuhan tegur kita, itu artinya pintu masih terbuka. Buat kita berubah. Buat kita membenahi diri kita. Seringkali kalau orang diingatkan Tuhan, nanti aja lah kalau udah tua. Ya, nanti aja kalau udah tua, kita masih kuat, kita masih sehat, kita masih punya uang banyak, nanti aja. Pintu terbuka, saudaraku. Kita ngulur-ngulur waktu, kita buang-buang kesempatan, tetapi ketika pintu itu ditutup, nggak ada yang bisa buka. Saudara mau menangis, saudara mau bersujud, saudara mau tiarap, pintu sudah tertutup. Jangan sampai kita terlambat. Amin saudaraku. Jangan sampai kita terlambat. Makanya kalau firman Tuhan mengingatkan saudara lewat khotbah, lewat ketika saudara baca Alkitab, buka hati, terima firman itu. Saudaraku, ya. Ketika Tuhan memperingatkan manusia, manusia enggak gubris. Akhirnya bumi tenggelam, manusia pun habis tinggal 8. Ya. Dan ketika air mulai surut, lalu apa yang terjadi? Nuh bersama istri, 3 anaknya, dan 3 menantunya mulai keluar dari bahtera itu. Mulai membuka kehidupan yang baru. Dan Tuhan sudah ingatkan, aku tidak akan menenggelamkan bumi ini lagi dengan air bah. Lalu yang lebih penting lagi, Tuhan berkata seperti ini, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Itu berita yang disampaikan Tuhan kepada Nuh setelah selamat dari banjir. Beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi. Penuhilah bumi. Artinya apa? Tuhan tetap menyediakan dan menyimpan berkat itu buat Nuh. Dan berkat itu masih berlaku. Saudara. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, firman Tuhan berkata, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Dan ketika manusia dibinasakan, tinggal Nuh dan yang selamat bersama istri dan 3 anaknya, Tuhan juga berkata, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Itu beritanya. Dan Tuhan tidak pernah mengambil alih atau membatalkan berita itu. Lalu apa yang terjadi? Nuh kan punya 3 anak. Siapa? Sem, Ham, Yafet. Mereka punya 3 istri. Lalu Alkitab mencatat dalam Kejadian 9 dan 10, Sem, Ham, dan Yafet kemudian mereka berpencar, mengambil jalan sendiri-sendiri, mencari daerah sendiri-sendiri, mereka beranak cucu, dan anak cucunya kemudian bertambah banyak. Dan itulah cikal bakal suku-suku bangsa yang ada di muka bumi. Tetapi Nuh tetap tinggal menjadi petani. Lalu Kejadian 11 yang akan kita bahas pagi hari ini, sebagian orang kemudian berjalan menuju timur, daerah Mesopotamia. Dan di sono mereka berkata seperti ini, yuk kita bangun sebuah kota, kita bangun sebuah menara setinggi langit. Kita akan cari nama.
Kita akan kumpul di sini. Nah, masalahnya di sini. Ketika Tuhan berkata, penuhilah bumi, lalu sebagian orang ngumpul, saudaraku. Mereka membuat sebuah mega proyek. Kita buat sebuah kota, kita buat menara setinggi langit. Ini rencana yang luar biasa. Membuat menara setinggi langit. Di dunia ini, sekarang loh saudaraku, tower, gedung paling tinggi di dunia di mana? Kalau nggak salah di Abu Dhabi, saudara. Ada 150 meter kalau nggak salah. Bahkan lebih. Tapi ini mereka akan buat menara setinggi apa? Setinggi langit. Kejadian 11 ayat 4. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Siapa yang gak bangga dengan rencana ini, saudara? Kalau saudara punya orang tua yang punya rencana seperti ini, hebat, luar biasa, saudara bangga, saudara. Mereka membuat menara setinggi langit. Dan itu belum pernah ada dan tidak akan pernah ada, saudara. Gak pernah ada. Bukankah ini sebuah rencana yang hebat dan luar biasa? Tapi perhatikan ini. Dari satu ayat ini, tidak ada kata Tuhan satu pun disebut. Saya cari di ayat 4 ini. Tidak ada kata Tuhan satu kali pun disebut. Yang ada hanya kita. Berapa kali itu? 1, 2, 3, 4. Marilah kita. Jadi yang pertama yang saya mau katakan, sehebat apapun rencanamu, kalau tidak melibatkan Tuhan akan gagal total, saudara. Catat baik-baik. Sehebat apapun rencanamu, tanpa melibatkan Tuhan, kalau tidak melibatkan Tuhan di dalamnya, gagal total. Ini buktinya. Tidak melibatkan Tuhan sama sekali dalam sebuah perencanaan yang luar biasa ini. Bagaimana bisa rencana yang hebat seperti ini tidak melibatkan Tuhan di dalamnya? Jangan merasa karena saudara pintar kemudian saudara merancang sesuatu tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Jangan merasa saudara punya titel S2, S3, merancang sesuatu tetapi tidak menyertakan Tuhan di dalamnya. Saudara tinggal tunggu waktu untuk porak-poranda rencana saudara. Jadi mari saudaraku, kita ini yang titelnya nggak tinggi-tinggi amat. Ya saya juga nggak punya titel tinggi saudaraku. Saya hanya sekolah-sekolah gitu-gitu aja ya. Apalagi kita yang nggak punya titel tinggi. Kalau kita merancang sesuatu untuk hari esok, untuk hari depan, maka jangan lupa libatkan Tuhan di dalamnya. Sebab kalau tidak, sudah hampir di tangan bisa lepas tuh. Tetapi kalau melibatkan Tuhan di dalamnya, itu langganan mulari bisa balik lagi. Ibaratnya seperti itu. Setelah ditipu orang bisa kembali lagi untuk bayar apa yang pernah mereka pinjam. Saya pernah ngalami. Saya lihat bagaimana Tuhan benar-benar campur tangan dalam setiap rencana kita dan dia tanggung jawab dalam rencana kita. Tetapi kalau tidak, rencana yang sebesar itu gagal total. Ya, jadi jangan pernah tidak melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan yang saudara buat. Apapun rencana itu harus melibatkan Tuhan di dalamnya.
Lalu yang kedua, segala sesuatu yang tidak dilandasi ketaatan pasti hancur. Segala sesuatu yang tidak didasari dengan taat kepada Tuhan, sebaik apapun rencana kita, pasti akan gagal. Mereka ini orang-orang hebat loh, saudara. Tapi kenapa menara itu enggak sampai jadi? Karena mereka tidak taat sama Tuhan. Ketidaktaatan mereka dilihat dari mana? Loh. Waktu Nuh selamat bersama dengan keluarganya, Tuhan kan bilang, beranak cucu dan penuhilah bumi. Mereka menyebar kemana-mana. Tapi kelompok orang ini mereka malah ngumpul. Mari kita buat menara setinggi langit, kita cari nama. Kita akan tinggal di sini satu bahasa. Tuhan suruh mereka pencar, tapi mereka malah ngumpul. Itulah ketidaktaatan mereka. Ketidaktaatan membuat hancur. Kalau saudara tidak taat kepada Tuhan, kita bisa hancur. Saudara. Kalau suami dan istri tidak taat karena perjanjian yang pernah mereka ucapkan kepada Tuhan di depan jemaat, ya tinggal tunggu waktu. Saya mengatakan tinggal tunggu waktu, saudara hidup di dalam situasi yang sungguh tidak nyaman. Ketaatan itu sumber dasar dari semuanya. Apalagi taat kepada firman Tuhan. Taat kepada Tuhan. Itu jaminan. Kita akan jalan, kita akan sampai ke tujuan. Tapi kalau kita tidak taat, rencana ini gagal total. Lalu Tuhan turun mengacaukan bahasa mereka. Ini proyek sudah jalan mungkin 50-60%. Jadi itu menara sudah kebentuk. Tapi tiba-tiba Tuhan kacaukan bahasa mereka. Sehingga tukang satu dengan tukang lain gak ngerti dia ngomong apa. Dan berhenti mereka gak mau kerja. Bisa bayangin? Yang kasih komando ngomong apa, tukangnya juga gak tahu. Ini ngomong apa, suruh berhenti atau suruh terus, nggak ngerti. Jadi bahasanya kacau. Maka Babel itu artinya kekacauan. Bahasanya dikacaukan semuanya. Sehingga tukang-tukang yang tadinya bekerja atau berhenti karena mereka nggak ngerti antara satu dengan satunya, bahasa mereka nggak saling mengerti. Kalau Tuhan bekerja itu untuk mengingatkan manusia, nggak perlu waktu lama, disentil dis gitu aja udah selesai. Lo bangun sampai 50 meter, 100 meter ke atas itu perlu waktu berapa lama? Lama juga. Saya pikir bangun menara Babel itu bisa tahunan. Tapi ketika Tuhan turun melihat bahwa motivasi mereka tidak baik, mereka tidak taat, lalu Tuhan kacaukan bahasa mereka. Dalam waktu yang tidak berapa lama, berhenti itu proyek. Karena tidak saling mengerti antara satu bahasa dengan bahasa yang lain, gak saling mengerti. Ya, kalau Tuhan bekerja itu gak perlu waktu lama. Hanya dengan sesuatu yang tidak kelihatan saja dunia bisa porak-poranda kan. 2 tahun, selama 2 tahun ini saudaraku. Ya, kejahatan begitu meningkat, orang mulai tidak lagi merasa perlu Tuhan. Orang-orang Babel ini yang bangun menara Babel sudah enggak merasa perlu Tuhan. Karena Alkitab berkata, sejak saat itu apa yang mereka lakukan pasti terlaksana. Loh, hebat ya manusia zaman itu. Sejak saat itu apa yang mereka kerjakan dan lakukan pasti terlaksana sebelum dikacaukan loh.
Mereka merasa nggak perlu Tuhan. Bisa kok buat kota besar, bisa kok buat menara tinggi, bisa kok. Ngapain melibatkan Tuhan? Kalau melibatkan Tuhan itu larangannya banyak katanya. Iya loh, larangannya banyak. Tapi justru itulah letak ketaatan kita kepada Tuhan. Kalau kita taat, maka apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Tetapi kalau kita tidak taat, apa yang tidak mustahil menjadi mustahil. Balik. Kalau kita nggak taat, apa yang sebetulnya gampang buat kita, tapi nggak kesampaian buat kita. Ya, disentil aja dengan sesuatu yang nggak kelihatan. Virus corona itu kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Dunia bisa porak-poranda hanya dengan sesuatu yang nggak kelihatan. 2 tahun dulu, saudaraku. Habis-habisan dunia ini, porak-poranda dunia ini. Itu dengan yang tidak kelihatan. Kalau Tuhan bisa sentil dengan apa saja, habis. Jadi corona itu juga ada baik yang mengingatkan kita, yuk, kamu itu tidak kuat, kamu itu tidak hebat, kamu itu perlu Tuhan. Sebab kalau dengan Tuhan nyentil aja, selesai gitu. Jadi jangan sampai tidak memerlukan Tuhan. Ini orang-orang merasa nggak perlu Tuhan. Dunia sekarang merasa nggak perlu Tuhan. Orang-orang yang merasa perlu Tuhan adalah orang-orang yang bodoh kata dunia. Kuno, katrok. Saya masih perlu Tuhan. Keluarga saya perlu Tuhan. Saudara juga harus perlu Tuhan. Sebab tanpa Tuhan, saudara nggak bisa berbuat apa-apa. Ingatkan pada keluargamu, kamu perlu Tuhan ya. Selama kamu jauh dari Tuhan, selama kamu tidak memerlukan Tuhan, apa hasilnya? Nggak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita, nggak ada ketenangan. Hidup tidak mapan. Jadi kita ini perlu Tuhan, benar-benar perlu Tuhan. Wah, luar biasanya Tuhan kita ini, saudaraku. Kalau dia dilibatkan dalam setiap rencana kita, maka yang mustahil jadi tidak mustahil. Tapi kalau dia tidak dilibatkan dalam rencana kita, yang tidak mustahil jadi mustahil. Itu yang kedua. Yang ketiga ada lagi. Kesombongan adalah pintu masuk kehancuran. Kesombongan itu pintu masuk kehancuran. Tadi di ayat yang ke-11, di ayat yang keempat, tadi saya katakan tidak ada satupun kata Tuhan di dalam ayat itu. Yang ada adalah mari kita, supaya kita. Jadi aku itu lebih menonjol daripada Tuhan. Itulah kesombongan manusia. Kalau manusia merasa bisa, manusia merasa nggak perlu Tuhan, maka itu pintu masuk untuk kehancuran orang tersebut. Perhatikan baik-baik. Kesombongan adalah pintu masuk kehancuran. Jangan terjadi dalam hidup kita. Sombong itu apa sih artinya? Nggak perlu Tuhan. Sombong itu artinya apa? Nggak perlu nasihat orang lain. Sombong itu artinya apa? Nggak memerlukan orang lain. Itu sombong. Sombong itu apa artinya? Merasa pinter. Jadi kalau sudah merasa pinter, kalau dinasihati orang yang kurang pintar, nggak digubris. Itu sombong. Kadang-kadang Tuhan pakai orang sederhana untuk mengingatkan kita. Kadang-kadang Tuhan pakai binatang untuk mengingatkan kita. Belajarlah pada semut. Loh, malu loh. Kita disuruh belajar pada semut, malu.
Ya, semut kecil ditiup melebat. Kok kita disuruh belajar pada semut? Itu bagi orang yang males. Kalau orang males belajar sama semut. Karena semut itu kalau musim kemarau cari makan, kalau musim hujan apalagi banjir kayak gini, persediaan makanannya sudah ada. Jadi nggak keluar pun nggak apa-apa, dia sudah ada persediaan. Nah kita kemarau nggak kerja, musim hujan nggak kerja, mintanya berkat turun. Berkatnya siapa? Berkatnya siapa? Firman Tuhan berkata, yang nggak bekerja nggak boleh makan. Loh, orang-orang seperti ini yang Tuhan nasihati, belajar loh sama semut. Ya, orang yang merasa rendah diri, nggak percaya diri, Tuhan bilang belajar sama cicak. Cicak di dinding rumah reot, di dinding istana ada cicak nggak? Ada loh, saudara. Cicak itu di pesawat juga ada. Di rumah, di gereja ada cicak, banyak malah cicak. Di rumah jelek ada cicak, di istana juga ada cicak. Artinya apa? Cicak itu kalau diibaratkan manusia, jangan malu terhadap dirimu sendiri. Kamu harus bisa berhadapan sama siapa saja. Orang rendah, orang tinggi, kamu harus bisa berhadapan dengan mereka. Sebab siapa? Di dalammu ada roh yang lebih besar daripada roh-roh yang lain. Kamu itu duta-duta Kristus. Duta itu utusan. Duta itu utusan. Sekalipun kita ini nggak punya pangkat, tapi kalau kita utusan, kita memakai nama Tuhan. Yang utus kita itu Tuhan. Tuhan menyertai kita. Tuhan menopang kita. Tuhan mensupport kita. Saudaraku, polisi lalu lintas yang kopral. Itu kalau di jalan, sekalipun saudara sudah jenderal, kalau di stop, berhenti. Saudara harus berhenti. Sebab dia mewakili institusi Polri. Utusannya. Saudara diperiksa. Loh jangan dong. Gak bisa. Memang tugasnya dia nyetop. Periksa kelengkapan kendaraan saudara. Siapapun harus berhenti kalau di stop. Yang pangkatnya lebih tinggi pun kalau di stop harus berhenti. Saudara ini duta-duta Kristus. Saudara harus bisa hidup berhadapan dengan siapa saja. Baik orang sederhana maupun orang berpangkat. Saudara harus berani. Karena di dalam diri saudara ada Kristus Tuhan yang penuh kuasa. Nanti saudara akan berhadapan dengan siapa, mulut saudara akan dijamah Tuhan, saudara bisa berkata-kata sekalipun saudara nggak pernah bisa bayangkan mau ngomong apa. Ya, jangan ketemu Pak Lurah aja udah takut, waduh malu ketemu Pak Lurah. Gimana saudara ketemu menteri, gimana saudara ketemu presiden. Kalau suatu kali lah siapa tahu, jangan bilang oh nggak mungkin. Ya kalau nggak mungkin ya silakan nggak mungkin. Tapi semuanya serba mungkin, saudara. Siapa tahu di waktu-waktu akan datang kita diizinkan Tuhan ketemu dengan pejabat-pejabat. Kalau kita minder, kita rendah diri, kita nggak berani ini, nggak berani itu, Tuhan bilang belajar sama cicak. Dia ada di dinding, di mana-mana, di istana pun dia ada. Kadang-kadang kita disuruh belajar oleh hal-hal yang remeh-temeh sama Tuhan. Nah, jadi sombong itu orang yang nggak mau belajar karena dia merasa sudah pinter, nggak mau dinasihati karena dia merasa sudah tahu semuanya. Itu orang sombong. Dan kesombongan itu pintu masuk kehancuran. Ya, kesombongan itu pintu masuk kehancuran. Termasuk sombong rohani. Loh, kamu orang baru masuk ke gereja baru sebulan tahu apa sih?
Aduh, nggak boleh saudaraku. Orang sombong rohani itu cepat-cepat pasti akan direndahkan nantinya. Siapa yang merendahkan bukan manusia tapi Tuhan sendiri. Ya. Kamu kok nasihati saya? Kamu belum lahir, saya sudah jadi pendeta, kata gitu. Loh, iya. Ini kan udah mulai kesombongan rohani sudah mulai naik. Ya. Makanya di sini saya lihat sih di sini nggak ada yang sombong, saudaraku. Ya. Di sini rendah hati semuanya, mau dinasehati, amin. Nggak tahu kalau di rumah, nggak tahu loh ya. Kalau di sini mau dinasehati, kalau di rumah nggak tahu saya. Tapi minimal yang terjadi di sini juga terjadi di rumah. Ya, jangan sombong. Ya, kalau istri ngasih tahu, nasihati suami, dengerin. Jangan bilang, di Alkitab bilang istri tunduk. Tunduk. Di konseling kemarin ya Bu, bolehkah suami dibantah? Ada pertanyaan, bolehkah suami dibantah? Karena suami biasanya pegang ayat ini. Hei istri-istri, tunduklah pada suami. Bolehkah suami dibantah? Loh, ayatnya gitu loh Pak. Loh enggak, tanya bolehkah suami? Kalau suaminya ngajar enggak benar, boleh dibantah enggak? Lah iya kan jawabnya boleh. Boleh. Ya. Dinasihati istri, ya dengerin dong. Ya. Sekalipun kau sudah sekian lama melayani Tuhan, sekian lama jadi orang Kristen, dengerin. Ya. Sekarang itu zamannya tidak Tuhan ngomong langsung. Hei, Riz, enggak gitu. Tuhan bisa bicara lewat sebelahnya. Tuhan bisa bicara lewat tetangga. Tuhan bisa bicara lewat pengalaman hidupmu yang terjadi. Tuhan enggak bicara seperti zaman perjanjian lama, datang kemudian, hai but. Tuhan bisa bicara lewat ketika engkau sakit. Tuhan bisa bicara ketika lewat saudara bergumul dan kelihatannya enggak ada yang bisa nolong. Tuhan bicara lewat seperti itu. Oleh sebab itu setiap kejadian yang kita alami itu bisa dipakai Tuhan untuk berbicara sama kita. Tinggal kita peka enggak? Kesombongan adalah pintu masuk kehancuran. Jadi orang-orang yang membangun menara Babel itu mereka sedang cari nama. Mari kita cari nama. Supaya terkenal, supaya diingat, supaya orang tunduk, supaya orang takut. Mari kita cari nama. Bukannya Tuhan yang ditinggikan, bukannya nama Tuhan yang di depan, bukannya nama Tuhan yang diangkat, malah mereka berkata, mari kita cari nama. Ketika mereka meninggikan diri, maka Tuhan merendahkan mereka. Yakobus, Yesaya 2 ayat 11, manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Tuhan gak suka orang sombong. Tuhan gak suka orang angkuh. Sekalipun nanti ya, kalau saudara sekarang sudah diberkati ya puji Tuhan. Atau nanti siapa tahu ya kita diberkati Tuhan lebih dari apa yang kita pikirkan. Tetap jangan lupa. Semua itu berasal dari Tuhan. Jangan jalannya mulai beda. Wah, gini jalannya. Mulai ndongaknya ke atas, nggak mau ndongak ke bawah, itu banyak orang yang perlu ditolong itu. Ya tak? Ke gerejanya sudah nggak mau lagi, nggak perlu Tuhan dah. Ya. Dan lain-lain. Ada lagi saudara ibu Yakobus ada? Ketulis enggak? Enggak ada ya? Enggak ada. Saya pikir saya tulis tadi. Baik, sebentar ya.
Iya, nggak ada. Sebentar. Boleh disiapin? Yakobus pasal 4 ayat 14. Yakobus pasal 4 ayat 14. Saya akan bacakan buat saudara semuanya. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Saudara tahu apa yang akan terjadi esok? Enggak tahu. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kita ini enggak ngerti apa yang terjadi besok. Oleh sebab itu apa yang membuat kita sombong itu apa? Kita ini nggak ngerti besok kayak apa. Hidupmu itu seperti uap yang sebentar kelihatan, sebentar lenyap. Jadi kalau kita nggak tahu apa yang terjadi esok, jangan sombong. Jangan sombong. Ya, jangan tinggi hati. Ya, tetap rendah hati. Ya, kecuali kita tahu besok terjadi apa, gambarannya jelas, sehingga yang buruk kita hindari, yang baik kita deketi. Lah kita nggak ngerti kok yang besok terjadi apa. Karena kita nggak ngerti, maka kita harus dekat dengan yang ngerti. Yang ngerti apa yang terjadi esok siapa? Tuhan. Maka setiap pagi ketika saudara bangun tidur, minta Tuhan pimpin langkah-langkahku sepanjang hari ini supaya tidak melenceng ke kanan atau ke kiri. Gitu doanya. Setiap kali saudara bangun tidur, Tuhan pimpin langkah-langkah kami, kuasai pikiran, hati, perkataan, tindakan kami agar kami tidak bersalah di mata Tuhan. Karena kita nggak ngerti yang terjadi esok itu apa. Makanya ketika kita tidak tahu, maka kita harus libatkan Tuhan yang tahu semuanya dalam hidup kita. Jadi Babel jilid 3 ini kita menyoroti bahwa setiap perencanaan yang tidak melibatkan Tuhan tinggal tunggu kehancuran. Ya, setiap perencanaan yang tidak melibatkan Tuhan tinggal tunggu kehancuran. Lalu yang kedua apa tadi? Taat. Ya. Segala sesuatu yang didasari tidak dengan ketaatan itu juga akan menghadapi kehancuran. Saudara harus taat sama Tuhan. Ya. Saudara harus taat sama Tuhan. Dan kesombongan itu pintu masuk kehancuran. Dan itu sudah dialami oleh orang-orang yang bangun menara Babel. 3 hal itulah yang membuat mereka hancur lebur. Mereka tidak taat, mereka sombong, mereka tidak melibatkan Tuhan dalam perencanaan mereka. Ya. Mari kita belajar dari sini supaya kita tidak hancur, supaya kita tidak gagal, libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup kita. Ya. Jangan sombong, ya. Dan tetap taat kepada Tuhan. Tuhan berkati saudaraku. Tuhan berkati kita. Saya pengen nyanyi satu lagu. Sebab Tuhan baik. Refnya saja, for the Lord is good. Ya, Tuhan itu baik. Saya minta leader singer maju ke depan. Ya. Sebab Tuhan baik. Tuhan baik buat kita semuanya. Tuhan baik buat saudara. Tuhan baik buat saya. Ayo silakan. Iya. Ayo semangat karena Tuhan baik buat kita. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri biar nyanyinya lebih semangat ya. Karena kita sudah menerima firman Tuhan. Kita mau nyanyi sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. For the Lord is good.
Biarlah kebaikan Tuhan boleh tersalur buat kita semuanya. Biarlah kebaikan Tuhan boleh kita alami dari hari lepas ke hari dalam hidup kita dan pribadi kita, juga rumah tangga kita. Oleh sebab itu, libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan hidupmu. Oleh sebab itu, biarlah engkau taat kepada Tuhan lebih daripada taat kepada yang lainnya. Oleh sebab itu, jangan sombong, tetaplah rendah hati. Biarlah Tuhan semakin ditinggikan, Tuhan semakin dimuliakan lewat kehidupanmu dan kehidupanmu. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Biarlah Babel tidak terjadi dalam hidup kita. Biarlah kekacauan tidak terjadi dalam hidup kita. Tetapi Tuhan melawat kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan yang kedua. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita angkat pujian Bapa tiada kuragu akan kasih-Mu, sebab Dia yang memberikan segalanya, memberikan berkat bagi kita. Hanya Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Yang bersedia berikan segalanya. Bapa, Kaulah yang tahu semua yang ku perlu, sebelum ku mengatakannya. Seperti burung di udara, seperti burung di udara, Kau pun pelihara. Terlebih hidupku Kau pandang berharga, dalam segala perbuatanku aku percaya hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Seperti burung di udara, Kau pun pelihara hidupku. Seperti burung di udara, Kau pun pelihara. Terlebih hidupku Kau pandang berharga, dalam segala perbuatanku aku percaya hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Hanya berkat Tuhan, hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati berlipat kali ganda. Jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita diberkati Tuhan semuanya. Mari kita terus melangkah bersama dengan Tuhan. Dan kiranya apa yang kita rindukan, apa yang kita rancangkan, Tuhan jadikan semuanya nyata. Kita berdiri bersama-sama. Kita berdiri bersama-sama. Ada tambahan mungkin? Siapa? Oh, Yohan, ya. Tanggal 23. Tolong dilengkapi ya. Ibu Yohana 23 Oktober. Baik. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan. Engkau mengetahui isi hati kami dan keberadaan kami saat kami melangkah ke rumah Tuhan. Dan biarlah sepanjang kami beribadah pagi hari ini, kami boleh menemukan jawaban dari Tuhan. Sehingga kami boleh pulang dengan sukacita, membawa berkat dari Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan pimpin langkah-langkah kami, Tuhan tuntun kami semuanya.
Tuhan berkati setiap usaha pekerjaan kami. Tuhan berkati setiap aktivitas kami semuanya. Yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja. Mereka yang sedang bergumul dengan kesehatan. Mereka yang bergumul dengan ekonomi. Mereka yang bergumul dengan keluarga, masalah keluarga. Kiranya Tuhan, Engkau yang menolong kami semuanya. Sehingga kami boleh keluar sebagai pemenang. Terpujilah nama-Mu, kami tetap akan taat kepada Tuhan, kami melibatkan semua rancangan kami dengan melibatkan Tuhan, dan belajar kami untuk tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekarang kami akan pulang, seperti Tuhan bawa kami dengan selamat, Tuhan akan bawa kami pulang dengan selamat pula, tanpa kurang suatu apa. Jemaat yang kukasihi, mari kita pulang bersama-sama dengan membawa berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin kita, menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah. Haleluya. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai ketemu minggu depan.